Setelah gelombang demo, Ketua DPRD Sumut temui pengunjuk rasa. Ibu dan anak tewas dalam kecelakaan beruntun. Menikmati keindahan Deleng Tujuh Dayang. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, setelah gelombang aksi unjuk rasa sejak pekan lalu, Ketua DPRD Sumatera Utara akhirnya menemui pengunjuk rasa yang kembali menggelar aksi di halaman gedung DPRD Sumatera Utara. Ketua DPRD Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan menyampaikan tuntutan massa ke DPR RI. Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam akumulasi kemarahan buruh dan rakyat Sumatera Utara atau Akper Sumut kembali menggelar aksi di depan DPRD Sumatera Utara. Mereka menyoroti berbagai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Pengunjuk rasa menuntut anggota Dewan segera mengevaluasi dan reformasi lembaga kepolisian yang dinilai tidak profesional. Massa juga meminta agar DPR bubar apabila tidak mampu menyuarakan suara rakyat. Ketua DPRD Sumatera Utara Ernie Arianti Sitorus yang akhirnya menemui pengunjuk rasa setelah gelombang aksi menyampaikan permohonan maaf atas kinerja mereka dan berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi ke DPR RI. Mendapat jawaban yang dianggap tidak memberikan solusi, massa aksi langsung meninggalkan Ketua DPRD Sumatera Utara dan membubarkan diri. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, puluhan pengunjuk rasa menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Medan. Mereka meminta DPRD Kota Medan segera memanggil Wali Kota Medan terkait lelang jabatan inspektorat yang dinilai tidak sesuai aturan. Apalagi yang kami percayai. Dengan membawa poster, puluhan pengunjuk rasa dari Lembaga Aspirasi Rakyat Anti Korupsi menuntut anggota DPRD Kota Medan segera memanggil dan memeriksa Wali Kota Medan Riko Baas terkait proses lelang jabatan inspektorat. Pengunjuk rasa menilai lelang jabatan tersebut tidak sesuai aturan karena melanggar sejumlah ketentuan. Salah satunya sudah pernah berpengalaman di bidangnya selama 5 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Pengunjuk rasa mendesak Wali Kota Medan sebagai otoritas tertinggi untuk tidak meloloskan calon berdasarkan kedekatan. Jadi kami turun ke jalan hari ini dikarenakan pemilihan inspektorat di Kota Medan yang tidak transparan. Dipilih bukan berdasarkan kompetensi dan dipilih maladministrasi. Ada beberapa administrasi yang tidak dipenuhi oleh calon-calon terpilih. Jadi kami turun ke DPRD Kota Medan untuk menyampaikan aspirasi untuk tuntutan kami diaplikasikan di jalan. Usai menyampaikan aspirasinya, pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri dan akan melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara memastikan media penyiaran dapat melakukan peliputan aksi unjuk rasa di seluruh wilayah Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara memastikan media penyiaran dapat melakukan peliputan aksi unjuk rasa. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara menilai aksi unjuk rasa merupakan bagian dari praktik demokrasi yang dijamin undang-undang. Sehingga peliputan oleh media harus dihormati agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, utuh, dan berimbang.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara mengatakan media penyiaran memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwasannya tidak ada pelarangan peliputan bagi media penyiaran untuk meliput aksi demonstrasi yang terjadi di Sumatera Utara dan di beberapa daerah Indonesia lainnya. Jadi media penyiaran memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan secara terang-benderang. Dan juga aksi demonstrasi ini merupakan bagian praktek demokrasi yang dilindungi undang-undang. Jadi media penyiaran yang meliputi aksi demonstrasi ini harus kita hormati. Karena masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh, yang benar dan berimbang. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara mengingatkan seluruh lembaga penyiaran untuk tetap mengedepankan prinsip jurnalisme yang akurat, berimbang, serta tidak menghasut atau memprovokasi. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Ibu dan anak tewas dalam kecelakaan beruntun, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan terjadi di Jalan Lintas Medan Dairi. Akibat kecelakaan beruntun, seorang ibu dan anak meninggal di lokasi kejadian. Inilah suasana setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan di Jalan Lintas Medan Dairi, tepatnya di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Kecelakaan beruntun berawal dari remblong sebuah mobil box bermuatan pakan ikan yang menabrak 7 mobil di depannya. Seorang ibu dan anak meninggal dunia dalam peristiwa ini. Selanjutnya sampainya di TKP jalan lurus mobil tersebut mengalami jonggrang sehingga mengakibatkan awal mulanya tabrakan dengan mobil box Grand Max, setelah itu menabrak sepeda motor dan selanjutnya menabrak rumah-rumah yang berada sebelah kiri milik masyarakat. Selain korban tewas, 3 orang mengalami luka dan terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi juga langsung membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan ke Polres Dairi untuk pemeriksaan. Hendri Setiawan, Kompas TV, Dairi, Sumatera Utara. Saudara, Lembaga Bantuan Hukum Medan melaporkan dugaan kekerasan terhadap mahasiswa ke Polda Sumatera Utara saat pengamanan aksi unjuk rasa di DPRD Sumatera Utara pekan lalu. Lembaga Bantuan Hukum Medan bersama dengan Kontra Sumut menjadi kuasa hukum seorang mahasiswa berinisial DS yang menjadi korban tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian. Saat itu korban bersama rekannya mengaku hanya melihat aksi unjuk rasa ketika melintas di sekitar DPRD Sumatera Utara. Namun saat terjadi kericuhan, korban diamankan sejumlah orang. Saat itulah korban mengalami tindak kekerasan yang terekam dalam video amatir warga. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku mengalami pendarahan di kepala. Ketua LBH Medan, Irfan Saputra, mengatakan usai video tindak kekerasan terhadap korban viral, 2 anggota polisi yang mengaku dari Paminal Polda Sumatera Utara mendatangi korban untuk membiayai pengobatan. Sikap kita melihat ini secara hukum adalah dugaan tindak pidana penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian daerah Sumatera Utara. DS sendiri adalah seorang mahasiswa yang hari ini menjadi korban dugaan penyiksaan yang sangat brutal, sangat kejam, tidak manusiawi. Selain mengalami tindak kekerasan, korban juga kehilangan telepon genggamnya. Korban berharap kasus ini dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, rumah kos di kawasan Polonia Medan digerebek polisi. Kos-kosan di kawasan padat ini dijadikan sarang narkoba dan perjudian. Personil Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pengedar narkoba di sebuah rumah kos kawasan Polonia Medan.
Pelaku sengaja menggunakan rumah kos sebagai markas peredaran narkoba dan tempat perjudian. Lokasi ini cukup sulit diakses karena harus memasuki gang sempit. Pelaku juga sengaja mencari tempat sulit agar tidak diketahui petugas. Dari rumah kos, polisi temukan sejumlah barang bukti berupa bekas alat hisap sabu dan judi tembak ikan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan bilang lokasi ini meresahkan warga. Kedepannya lokasi ini jadi atensi kepolisian. Atau di tempat ini kita mengamankan beberapa bukti terkait dengan peredaran gelap narkoba, antara lain poketan sabu dan juga bong yang digunakan untuk alat pemakaian sabu. Dan adapun peran pelaku yang kita amankan pada kesempatan gerebek sarang narkoba ini, satu merupakan penjual narkoba, yang kedua pemilik kos-kosan yang dijadikan tempat untuk melakukan penjualan narkoba, dan juga satu perempuan yang berperan untuk menyewakan alat bong. Kini polisi masih memburu seorang pemasok narkoba yang merupakan rekan pelaku. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Menikmati keindahan Deleng Tujuh Dayang, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba, dalam Kompas Sumut. Saudara, Kota Medan dikenal dengan beragam kuliner khasnya. Salah satunya ikan bawal asam manis. Menu ini sudah menjadi favorit warga sejak puluhan tahun lalu. Meski terlihat sederhana, warung ikan bawal asam manis di Jalan Martapura, Kota Medan tidak pernah sepi dari pengunjung. Warung yang berdiri sejak tahun 70-an ini awalnya menyajikan aneka menu masakan. Namun seiring waktu, menu ikan bawal asam manis menjadi menu andalan karena paling digemari oleh masyarakat Kota Medan. Kini, warung ikan bawal asam manis dikelola oleh generasi ketiga, tetapi tetap mempertahankan resep ikan bawal asam manis secara turun-temurun. Pengelola warung ikan bawal asam manis mengaku menggunakan tomat sebagai bumbu utama, kemudian ditambahkan cabai, bawang, serta racikan bumbu yang menjadi resep rahasia dari keluarganya. Ini berdiri sejak tahun 1970, dari mulai dengan kakek terus turun ke orang tua saya, dan setelah ke saya sudah generasi ketiga. Itu bahan bakunya sih kita bahan utamanya kita pakai tomat itu ya dicampur dengan cabai gitu, garam dan gula. Biasanya Bang yang makan di sini dari mana aja sini kita datang bisa cerita? Kalau untuk pelanggan sini sih kebanyakan orang-orang kantoran ya, ada orang kantoran ya. Jadi dari keluarga, kalau untuk hari libur tuh keluarga gitu. Salah satu pelanggan warung ikan bawal asam manis mengaku, sensasi rasa segar dari kuah ikan bawal asam manis di warung ini tidak dapat ditemukan di lokasi lain. Udah sering makan sini Bu? Udah sering. Sejak kapan makan sini? Ya berapa ya, tahun berapa, dari musim mamaknya lah sini, mamaknya. Ini udah ganti anaknya kan. Jadi memang udah langganan udah ya? Lama, udah ya. Sejak bapak masih hidup dia sering kemari. Yang paling khas itu apa Bu dari masakan ini yang memang terasa beda sama yang lain? Ya gimana ya, kuahnya tuh. Kuahnya memang ya? nggak ada yang lain, kita buat pun di rumah nggak cocok. Nggak cocok? Lain. Ciri khasnya ya. Ciri khasnya ya? Iya gitu, ya itulah dia kuahnya tuh. Kalau ikan kan di mana ada, cuman kuahnya tuh lah ciri khasnya. Untuk satu porsi ikan bawal asam manis, pengelola mematok harga Rp50.000. Harga yang pantas untuk sensasi rasa yang lezat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, bagi Anda penggemar kegiatan alam bebas, Deleng Tujuh Dayang mungkin bisa menjadi pilihan. Terletak di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, destinasi ini menjadi favorit karena menjanjikan pemandangan yang memukau dari ketinggian.
Hamparan padang sabana luas bak permadani hijau akan menyambut Anda setibanya di atas perbukitan Deleng Tujuh Dayang. Rasa lelah setelah berjalan mendaki sekitar 2 jam dengan medan yang cukup curam akan terbayar dengan indahnya pemandangan saat berada di puncak Deleng Tujuh Dayang. Tak heran sejumlah pendaki menyebut lokasi ini dengan New Zealand-nya Kabupaten Karo. Jika Anda beruntung dan cuaca tidak berkabut, panorama sunset dari puncak Deleng Tujuh Dayang akan sulit untuk dilupakan. Lokasi ini semakin digandrungi oleh pendaki karena tak jarang dokumentasi keindahannya viral di media sosial. Dari beberapa sosial media ya seperti Instagram, TikTok, ada beberapa video yang bagus di Deleng ini. Jadi itulah yang menuntut kami ke sini kan. Kami datang ke sini ya seperti inilah sesuai ekspektasi. Ada sabananya, kita bisa memandang dari sini sawah-sawan dan cuacanya juga nggak terlalu ekstrim sih. Enak, pokoknya enak lah. Datanglah ke sini. Nah, untuk Anda yang ingin melepas lelah dari hiruk pikuk perkotaan, tak ada salahnya untuk mengunjungi Deleng Tujuh Dayang. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, seorang wanita di Kabupaten Karo terus berupaya melestarikan kulcapi, sebuah alat musik tradisional khas Karo. Kini alat musik karyanya telah mampu menembus pasar mancanegara. Beginilah keseharian Eliana Sembiring, warga Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ibu rumah tangga ini mampu membuat alat musik tradisional Karo, kulcapi, dengan alat sederhana berupa pisau ukir dan sejenisnya. Eliana sudah puluhan tahun membuat kulcapi. Awalnya, kulcapi dibuat untuk mainan anak-anaknya. Seiring waktu, Eliana terus mengasah kemampuannya dan mempertahankan keberadaan kulcapi yang merupakan alat musik tradisional di kampung mereka. Tidak seperti perajin pria, Eliana membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mengolah bahan kayu mentah menjadi kulcapi. Kini, penjualan kulcapi miliknya sudah sampai ke mancanegara. Satu kulcapi dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp1.300.000 hingga Rp1.800.000. Tangan sendiri ya, Bi? Iya, semua manual, nggak ada dari alat-alat mesin gitu, nggak ada. Gerenda apa segala macam nggak ada. Bi, melihat kita sendiri, Bu, ya, mungkin kita satu-satunya di Kabupaten Karo yang perempuan dan membuat karya seni nih, Bi. Ini gimana nih, Bi? Ada kebanggaan tersendiri kah atau seperti apa nih, Bi? Aku bangga dengan diriku sendiri. Kenapa? Karena di Tanah Karo baru pertama akulah perempuan yang pembuat kulcapi. Memang banyak yang pengrajin kulcapi ya. Tanah Karo inilah khususnya banyak. Tapi rata-rata itu semua laki-laki. Dirinya mengaku senang dapat menjaga dan terus melestarikan alat seni musik ini dan berharap alat seni musik ini dapat bersaing di tengah modernisasi saat ini. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.